selamat pagi. Kini saatnya saya Janetli mengantarkan sejumlah informasi dari Bandung. Berikut 3 berita utama kami diantaranya. Seorang ibu tewas tertimpa longsoran tebing akibat hujan deras di Kabupaten Bandung. Bukannya membaik, minyak goreng malah makin sulit diperoleh masyarakat di Tasikmalaya dan harganya semakin mahal. Rehat berwisata melepas penat menikmati keindahan situ Cikumpai, Kabupaten Purwakarta. Cuaca ekstrim yang menimbulkan bencana alam kembali menelan korban. Kali ini seorang ibu rumah tangga di Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, tewas tertimpa tebing penahan tanah setinggi 3 meter yang longsor akibat hujan lebat. Korban tewas bernama Widaningsih, seorang ibu rumah tangga yang sedang berjalan kaki di gang yang terletak di bawah tebing menuju permukiman. Sedangkan 2 penghuni dari 2 rumah yang tertimpa longsor selamat meskipun menderita luka-luka. Kejadiannya jam setengah 8 malam. Pas waktu hujan deras, kirain ada petir besar. Pas waktu ada petir sih kejadiannya. Longsor juga terjadi pada bukit setinggi 26 meter di Dusun Cimanggang, Desa Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Akibatnya material longsor menutup jalan Kabupaten Ciwaru, Luragung, Kuningan yang menghubungkan sejumlah desa dan kecamatan. Longsor akibat tanah perbukitan tidak kuat menahan resapan air hujan. Sebelumnya hujan deras mengguyur wilayah Ciwaru selama lebih dari 3 jam. Dalam waktu bersamaan di Dusun Sukajaya, Desa Segong, Karangkancana, 2 rumah warga rusak dihantam banjir karena hujan deras. Warga dibantu anggota BPBD dan Babinsa ikut membantu memperbaiki rumah yang dinding kamarnya jebol dan 1 rumah lagi dapurnya ambruk. Jalan yang tertimbun longsor bisa dilalui warga setelah pembersihan dilakukan menggunakan alat berat dan 1 mobil tangki air untuk membersihkan sisa lumpur longsor. Pembersihan juga dibantu warga desa. Longsor 3 kali terjadi di wilayah ini. Mungkin kalau terganggu iya, karena longsor menutup jalan. Ini kan akses selain Luragung Ciwaru itu kan jalan utama memang di daerah Cimandala. Alhamdulillah tadi seperti dilihat oleh semua masyarakat sekarang sudah bersih bisa dilalui oleh kendaraan. Selain di Kecamatan Ciwaru, longsor yang disebabkan hujan deras juga terjadi di Desa Padahurip, Kecamatan Sela Jambe. Material longsor dari tebing bukit setinggi 20 meter menutup jalan. Ini disebabkan karena hujan deras. Kemarin sekitar jam 18.15 terjadi longsor. Sekarang kita usahakan untuk memperlancar jalan. Akibat jalan tertutup material longsor, sejumlah warga terpaksa memutar jalur alternatif melewati Ciamis sejauh 10 km. Karena tidak ada jalan lain, masyarakat berharap evakuasi material longsor di jalan utama ini segera selesai. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Hingga Selasa pagi, lebih dari 300 rumah warga Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung masih terendam banjir luapan Sungai Citarum dan belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Kedalaman air yang mencapai 1 meter mengganggu aktivitas warga di Kecamatan Dayakolot. Banjir juga merendam Kampung Citerup, Parung Halang, dan Andir. Sebetulnya kalau masalah banjir sudah terbiasa untuk warga Bojong Asih itu. Hanya mungkin beberapa bulan ke belakang kita sudah tidak banjir. Kirain tidak akan terjadi lagi, tapi kenyataannya terjadi lagi banjir. Sebagian warga memilih mengungsi ke kantor desa Dayakolot yang juga terendam banjir, namun memiliki bangunan khusus yang bisa menampung pengungsi korban banjir di bagian belakang. Pelayanan kantor desa terhenti sementara. Pada Selasa pagi, lebih dari 40 jiwa yang menempati posko pengungsian. Yang terdampak di sini hampir 12 RW tergenang di wilayah desa Dayakolot. Ribuan mungkin? Ya ribuan kalau ribuan yang tergenang. Kalau sejauh ini sudah ada warga yang mengungsi mungkin? Di pengungsian semalam sudah sampai pagi ini ada 14 kepala keluarga. Kami dari Polresta Bandung beserta dari Kades, Koramil, kita memberikan bantuan sembako kepada para warga yang mengungsi karena rumahnya sudah terkena dampak banjir.
Dayakolot merupakan daerah terparah dilanda banjir. Ada 12 RW terdampak banjir dan merendam hampir 1.000 rumah penduduk. Selain Dayakolot, banjir juga menggenangi permukiman warga di Bale Endah, Majalaya, Solokan Jeruk, dan Ranca Ekek. Secara total merendam 2.000 rumah warga. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Menanggapi adanya pendekatan musyawarah yang dilakukan pengendara motor besar, penabrak dua bocah kembar Hasan dan Husein di Kalipucang, Kabupaten Pangandaran hingga tewas dengan keluarga korban, Polda Jawa Barat menyatakan proses hukum bagi Agus Wandri dan Angga Permata Putra, dua pengendara motor besar, akan tetap berjalan. Keduanya telah menghilangkan nyawa orang saat berkendara. Mereka melaksanakan kegiatan musyawarah atau upaya kepada masyarakat, pendekatan, tindakan saja. Tapi proses hukum tetap kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Karena itu kan menghilangkan nyawa seseorang. Proses hukum selanjutnya saya perintahkan Pak Kapolres Ciamis untuk proses secara hukum. Pernyataan Kapolda Jawa Barat tersebut sesuai dengan ucapan pengurus Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI Bandung, klub otomotif yang menaungi kedua penabrak. Proses-proses hukum kami serahkan kepada pihak yang berwenang, di sini tentunya pihak kepolisian. Mudah-mudahan apa yang istilahnya kami serahkan kepada pihak kepolisian ini bisa berjalan dengan transparansi, profesional. Rombongan pengendara motor besar dari HDCI Bandung yang menabrak dua korban hingga tewas saat kejadian pada 12 Maret silam tengah melaju melewati jalur Kalipucang dengan kecepatan 70 km hingga 80 km per jam. Konvoi motor besar ini tidak mampu menghentikan laju kendaraan saat kedua korban, Hasan dan Husein, sedang menyeberang di zebra cross, tepat di depan gedung Sekolah Dasar Negeri 3 Tunggilis, Kalipucang. Kasus kecelakaan maut ini sedang diselidiki Polres Ciamis. Muhammad Abbas dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung. Diduga sengaja dihanyutkan, sesosok janin bayi ditemukan teronggok di saluran pusat air limbah ruang bawah tanah sebuah hotel, Jalan Pajajaran, Kota Bogor pada Senin siang. Jasad janin bayi pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang curiga mencium bau menyengat saat akan membersihkan ruang instalasi air. Saat diperiksa, petugas menemukan sesosok jasad janin bayi di jalur bak air. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menduga jasad bayi malang ini dibuang sekitar 2 hari sebelum ditemukan dari ruang toilet kamar hotel guna menghilangkan jejak dan agar terbawa arus pembuangan air. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap baik itu yang pertama manajemen hotel, kemudian dari pihak resepsionisnya, kemudian seluruh tamu yang ada terutama di saat itu ataupun beberapa hari belakangan, karena kalau kita lihat dari hasil temuan janin ini kemungkinan besar sekitar 2 hari sebelum ditemukan hari ini. Usai identifikasi, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Lewi Leang, Kabupaten Bogor untuk keperluan autopsi. Selain memeriksa sejumlah pegawai hotel, polisi juga menyita barang bukti berupa rekaman CCTV hingga buku tamu hotel. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Rianto dan Abdillah, warga Karangnunggal, Tasikmalaya, ditangkap polisi saat menjual barang hasil curian berupa ponsel di daerah Bandung. Dari kedua tersangka, polisi menyita 29 ponsel hasil curian yang belum sempat terjual, sedangkan 22 unit ponsel telah terjual. Polisi juga menyita uang serta linggis yang digunakan para tersangka untuk mencongkel pintu lantai 2 sebuah toko penjualan ponsel tanggal 3 Maret silam. Keduanya nekat mencuri lantaran terjerat pinjaman daring serta ketagihan judi daring. Kita sudah amankan 2 tersangka, AJ dan RO. Modus dari pelaku ini, yang pertama RO naik dari atas, mencongkel pintu menggunakan linggis, kemudian masuk ke konter mengambil 51 handphone. Keduanya ditangkap setelah polisi melacak sidik jari yang tertinggal pada toko penjualan ponsel di Karangnunggal yang mereka bobol. Hasilnya tidak sampai 2 pekan tersangka ditangkap. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Truk pembawa pasir Jalan Raya Banjarsari, Kabupaten Ciamis, kepergok menggunakan mesin yang tidak sesuai surat STNK yang dimiliki. Nomor mesin yang terpasang di truk berbeda dengan yang tertera di dokumen STNK dan BPKB saat diperiksa polisi. Truk dan pengemudinya dibawa ke Polsek Banjarsari untuk dimintai keterangan. Bermula dari laporan
masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada sebuah truk engkel yang diduga blok mesinnya tidak ditemukan atau palsu. Kemudian kami tindak lanjuti dan alhamdulillah berhasil kami temukan. Guna melacak kemungkinan mobil truk adalah mobil curian, kasusnya dilimpahkan ke Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis.